Bab 2. Rahasia terbesar, terungkap, sangat dekat sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Begitu halus pikiran Anda tidak dapat memahaminya. Sangat sederhana sehingga Anda tidak bisa mempercayainya. Sangat bagus Anda tidak bisa menerimanya. Petik 2. Loh Kelly, dari Shift into Freedom mengenai tradisi Buddha Tibet Sangpa Kagyu. Mengapa begitu sedikit yang menemukan kebenaran? Mengapa sebagian besar dari kita tidak menyadari siapa diri kita? Bagaimana miliaran orang bisa melewatkan sesuatu yang sangat penting bagi kebahagiaan kita? Kami gagal menemukan rahasia terbesar karena satu kendala kecil, sebuah keyakinan. Hanya satu keyakinan telah mencegah kita membuat penemuan terbesar yang bisa kita buat. Keyakinan itu adalah bahwa kita adalah tubuh dan pikiran kita. Kamu bukan tubuhmu. Kita datang ke dunia ini untuk menjadi tubuh untuk mengetahui bahwa kita bukanlah tubuh. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Sama seperti Anda menggunakan mobil untuk pergi dari satu lokasi ke lokasi lain, tubuh Anda adalah kendaraan yang Anda gunakan untuk bergerak dan mengalami dunia. Jika Anda memiliki mobil, Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah mobilnya. Lalu mengapa, jika Anda memiliki tubuh, apakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah tubuh itu? Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Menjadi material, tubuh Anda tidak sadar. Ia tidak tahu bahwa itu adalah tubuh, tetapi Anda tahu bahwa itu adalah tubuh. Jari kaki Anda tidak tahu itu jari kaki, pergelangan tangan Anda tidak tahu itu pergelangan tangan, kepala Anda tidak tahu itu kepala, dan otak Anda tidak tahu itu otak, tapi Anda tahu setiap bagian dari tubuhmu. Bagaimana Anda bisa menjadi tubuh ketika Anda mengetahui semua bagian yang berbeda, namun tidak satu pun dari mereka yang mengenal Anda? Pertanyaan-pertanyaan menyelidik seperti inilah yang memungkinkan makhluk-makhluk hebat di masa lalu mengungkap misteri di balik siapa kita sebenarnya. Kebiasaan terburuk yang kita alami selama ribuan tahun adalah kita percaya bahwa kita adalah tubuh ini. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Kita telah melupakan siapa diri kita, dan kita telah mengidentifikasi diri kita dengan objek-objek. Saya adalah tubuh ini, oleh karena itu saya akan mati. Francis Lucille, Anda takut jika tubuh tidak, Anda tidak. Lester Levinson, percaya bahwa Anda hanyalah tubuh Anda menciptakan ketakutan terbesar umat manusia, ketakutan akan kematian. Ketika tubuh Anda mati, Anda takut Anda tidak akan ada lagi. Ini seperti awan gelap yang menggantung di atas hidup Anda. Jika kamu menginginkan keabadian, berhentilah berpegangan pada tubuh. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Ini adalah kabar baik bahwa Anda bukan tubuh Anda, karena tubuh Anda akan berakhir suatu hari nanti, seperti halnya semua hal materi. Dunia ini sepenuhnya terdiri dari hal-hal materi, dan tidak satu pun dari hal-hal itu yang akan bertahan, termasuk tubuh Anda, yang muncul dan menghilang melalui proses kelahiran dan kematian. Apa yang sebenarnya Anda tidak pernah mati? Kamu yang sebenarnya tidak bisa mati. Tubuh akan mati, tetapi tubuh bukanlah dirimu yang sebenarnya. Moji, kami memiliki kehendak bebas untuk mengidentifikasi dengan tubuh atau mengidentifikasi dengan siapa kami sebenarnya. Tubuh sama dengan rasa sakit dan apa adanya dirimu sama dengan kegembiraan yang tak terbatas. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Jalan keluar Anda dari semua kesulitan dimulai dengan melepaskan keyakinan bahwa Anda adalah tubuh Anda. Anda bukan pikiran Anda. Suara di kepala Anda bukanlah Anda, namun Anda mungkin percaya bahwa itu adalah Anda hampir sepanjang hidup Anda. Sementara suara di kepala Anda terdengar seperti Anda, tampaknya tahu banyak tentang Anda, dan telah menjadi sangat akrab bagi Anda, itu jelas bukan Anda. Suara di kepala Anda adalah pikiran Anda, dan Anda bukanlah pikiran Anda. Pikiran adalah kumpulan pikiran yang terus muncul dan menghilang. Peter Lowry, jika tidak ada pikiran, maka tidak ada pikiran. Pikiran hanyalah pikiran. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Periksa sendiri, di mana pikiran Anda jika tidak ada pikiran. Pikiran Anda tidak ada di sana. Tidak ada apapun di dalam kecuali pikiran dan perasaan, ingatan dan sensasi, tetapi apakah Anda sebuah pikiran? Apakah kamu punya perasaan? Rupert Spira, dari Ceramah Umum. Jika Anda adalah sebuah pikiran, katakanlah, pikiran yang frustrasi, maka Anda akan menghilang ketika pikiran frustrasi itu menghilang. Anda bukan pikiran, sensasi, atau perasaan, karena ketika mereka berakhir, Anda juga akan berakhir, tetapi Anda masih di sini setelah mereka berakhir. Anda di sini sebelum pikiran, Anda di sini sebelum perasaan atau sensasi, dan Anda tetap utuh sempurna setelah mereka pergi. Ini cukup jelas ketika Anda melihatnya. Tentu saja,
Kita memang mengalami pikiran, perasaan, dan sensasi, tetapi kita bukanlah salah satu dari hal-hal itu. Dalam beberapa hal, mudah untuk memahami bagaimana kita tidak melihat siapa diri kita sebenarnya, karena tubuh dan pikiran adalah kombinasi yang sangat meyakinkan. Pikiran kita terus-menerus mengoceh pikiran, yang sebagian besar termasuk kata "aku", seolah-olah pikiran adalah kita. Dan Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa semua sensasi tubuh kita berasal dari pikiran juga, yang memperkuat keyakinan kita bahwa kita adalah tubuh kita. Bagaimana orang lain melihat Anda berkontribusi pada rasa diri Anda. Ketika sesuatu terjadi, hal itu tampaknya terjadi pada Anda, atau Anda dapat mewujudkannya. Anda peduli apa yang terjadi karena efeknya pada Anda. Anda menahan diri Anda dengan keinginan untuk menjaga diri Anda tetap aman dan dalam cahaya yang baik. Anda tentu saja tampak nyata. Petik 2. Ian Frazier, dari The Great Sweetening, Life After Touch. Bukannya Anda tidak memiliki tubuh dan pikiran, hanya saja mereka bukan dirimu yang sebenarnya. Sama seperti mobil Anda, mereka hanyalah instrumen yang disetel dengan baik yang Anda gunakan untuk mengalami dunia material. Identifikasi dengan tubuh dan pikiran adalah satu-satunya hal yang menutupi siapa Anda sebenarnya. Ini adalah kesalahan identifikasi yang menyelubungi diri sejati Anda. Moji, apakah Anda benar-benar orang yang Anda pikirkan? Mempertimbangkan semua upaya yang diberikan untuk memperkuat ego, penekanan pada harga diri, reputasi, pencapaian, penampilan fisik, perolehan materi, itu adalah keajaiban kebangkitan yang pernah terjadi sama sekali. Ian Frazier, dari The Freedom of Being. Ego, diri yang dibayangkan, diri yang berpura-pura, diri yang terpisah, dan diri psikologis adalah beberapa nama yang diberikan guru dan orang bijak untuk identitas kita yang salah. Semua deskripsi ini mengacu pada tubuh dan pikiran yang bersama-sama membentuk apa yang kita sebut seseorang. Ketika kita menyebut diri kita sendiri, kebanyakan dari kita mengacu pada orang yang kita pikir kita ini. Seseorang adalah apa yang Anda alami, bukan apa adanya Anda. Moji, tidak ada yang namanya orang. Jika Anda mengatakan, "Saya seorang manusia," maka Anda harus mengatakan yang mana. Dahulu kala ada bayi, ada remaja, ada balita, dan kemudian seluruh proses ini akan segera berakhir. Deepak Chopra MD. Kepribadian Anda terus berubah. Jadi jika kepribadian Anda adalah Anda termasuk orang yang mana? Apakah Anda orang yang pemarah, orang yang penuh kasih, orang yang frustrasi, orang yang kesal, atau orang yang baik hati? Anda mungkin berpikir bahwa Anda adalah mereka semua, tetapi Anda tidak dapat menjadi mereka semua karena jika demikian, orang yang marah tidak akan pernah hilang, itu akan selalu ada di sini. Atau jika orang yang frustrasi itu benar-benar Anda, ketika orang yang frustrasi itu menghilang, sebagian dari Anda akan menghilang bersamanya. Tapi itu tidak terjadi, bukan? Anda di sini sebelum orang yang marah muncul, dan Anda di sini setelah orang yang marah menghilang. Anda di sini sebelum orang yang frustrasi muncul, dan Anda di sini setelah mereka menghilang. Jelas Anda bukanlah perubahan suasana hati atau kepribadian Anda. Kepribadian adalah alat yang berguna, tetapi tidak dapat menentukan siapa Anda. Siapa Anda sebenarnya jauh melampaui apa yang Anda pikirkan. Jack O'Keefe. Hambatan terbesar untuk menemukan kebenaran tentang siapa kita pada dasarnya adalah keyakinan bahwa saya adalah sekelompok pikiran, ingatan, perasaan, dan sensasi. Bersama-sama ini membentuk diri atau entitas ilusi. Keyakinan bahwa saya adalah entitas ini adalah satu-satunya kendala. Semua masalah psikologis kita disebabkan oleh diri imajiner ini. Itu selalu menjadi kesalahan diri kita sendiri untuk ini. Petik 2. Rupert Spira, dari Ceramah Umum. Orang itu tampaknya hanya ada karena keyakinan yang gigih dan tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa ada orang yang sebenarnya di sini. Tapi orang, atau ego, tidak bisa eksis tanpa kepercayaan di dalamnya. Itu hanya imajinasi. Sebenarnya, tidak ada orang sama sekali. Satu-satunya penghuni rumah tubuh ini adalah diri yang murni, yaitu Anda apa adanya. Sisanya semua dibuat. Tidak ada dua penyewa di badan ini, hanya ada satu. Percaya pada ego memberikan rasa realitas, tetapi ini bukan fakta, hanya fiksi. Moji, apa masalahnya dengan percaya bahwa kita adalah ego atau seseorang? Kami merasa kecil dan sangat rentan. Kami takut hal-hal buruk terjadi pada kami. Kita takut sakit, menjadi tua, dan mati. Kita takut kehilangan hal-hal yang kita miliki, dan tidak mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Kita hidup dalam keadaan kekurangan, percaya bahwa ada, tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup energi, tidak cukup cinta, kesehatan, atau kebahagiaan, dan tidak cukup hidup. Dan lebih buruk lagi, kami percaya kami tidak cukup.
Semua ini tidak benar, bahkan, ini sangat berlawanan dengan kebenaran, tetapi kita tidak akan pernah bisa memiliki kebahagiaan abadi yang sejati sementara kita berpegang pada keyakinan bahwa kita hanyalah seorang manusia. Tragedi dan komedi dari kondisi manusia adalah bahwa kita menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk berpikir, merasakan, bertindak, memahami, dan berhubungan atas nama diri ilusi. Rupert Spira, dari The Ashes of Love. Ego bukanlah siapa dirimu, tapi itu membuat begitu banyak keributan sehingga Anda tidak bisa mendengar siapa Anda sebenarnya. Jika Anda terus melakukannya, jika Anda memberi makan dan menyirami ego, itu adalah kegilaan. Ian Frazier, dari Opening the Door. Saya pikir semua orang menderita racun orang, menjalani hidup terlalu pribadi, memandang hidup terlalu pribadi, mengambil hal-hal terlalu pribadi. Ketika Anda merespons kehidupan dalam mode pribadi, itu adalah bentuk kebutaan. Anda tidak melihat hal-hal dalam cahaya yang benar. Moji, Anda pasti mengalami tubuh, mengalami pikiran, dan memiliki pengalaman menjadi seseorang, tetapi ini sebenarnya adalah bagian terkecil dari Anda. Dan pada akhirnya mereka bukan Anda, karena ketika mereka berakhir, Anda tidak berakhir. Tidak ada orang di dalam manusia. Sakti Caterina Magi. Tapi ada kamu yang sebenarnya. Mengapa begitu sulit untuk melihat menembus ego, untuk melepaskannya, untuk berhenti percaya pada soliditas si kecil? Mengapa kita berpegang pada diri yang tampak nyata ini, ketika di bawah dan di sekitar dan di atas dan berenang melaluinya, realitas lain yang indah ini benar-benar nyata, yang dapat diandalkan untuk rezeki, untuk kedamaian yang sempurna. Mengapa menyangkal diri kita sendiri, demi sesuatu yang begitu remeh dibandingkan, untuk hal yang menyebabkan begitu banyak masalah, bahkan rasa sakit? Ian Frazier, dari Opening the Door. Pretender besar, pikiran, perasaan, sensasi, dan keyakinan Anda bekerja sama dengan mulus untuk meyakinkan Anda bahwa Anda adalah seseorang. Kita semua berpura-pura besar. Kami berpura-pura kami sangat kecil. Kami berpura-pura kami sangat terbatas. Kami berpura-pura kami adalah orang kecil yang terbatas yang lahir, hidup untuk sementara waktu, mati, dan itulah akhir dari kami. Tapi tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Kami terobsesi dengan karakter imajiner yang tidak ada. Sakti Caterina Magi. Kita bisa mengatakan bahwa karakter imajiner ini persis seperti karakter film. Kita tahu aktor yang memerankan karakter itu ada, tetapi apakah karakter film itu tahu bahwa aktor itu ada? Tidak, karakter film itu imajiner. Kami memperkuat keyakinan kami bahwa kami adalah orang dengan setiap pemikiran. Jika Anda memeriksa pemikiran apapun, Anda akan menemukan bahwa ada aku di tengah setiap pemikiran itu. Pikiran-pikiran itu berpusat di sekitar aku, yang Anda yakini untuk ditegaskan berulang kali bahwa Anda adalah orang yang kecil dan terbatas. Ketika Anda percaya suara di kepala Anda adalah siapa Anda secara otomatis percaya semua yang dikatakannya, Anda percaya semua pikiran yang dihasilkan oleh pikiran Anda. Pikiran seperti, aku semakin tua, aku terlalu lelah, saya tidak cukup bagus, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak punya cukup waktu, saya tidak sehat seperti dulu. Aku tidak punya cukup uang. Aku tidak cukup pintar. Penglihatan saya tidak sebaik dulu. Aku tidak merasa dicintai. Dia tidak menyetujuiku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Aku takut mati. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran-pikiran ini adalah semua keterbatasan yang dipaksakan pada Anda oleh pikiran Anda. Siapa Anda sebenarnya tidak terbatas, yang berarti sama sekali tidak ada yang berkuasa atas Anda. Guru saya mengatakan bahwa kita berlatih menjadi kecil melalui pikiran terbatas yang konstan, seperti yang baru saja saya sebutkan, dan jika kita tidak berlatih menjadi orang kecil yang terbatas, kita akan melihat kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Segala sesuatu tentang orang adalah kebalikan dari siapa Anda sebenarnya. Orang itu tidak sempurna. Dirimu yang sebenarnya adalah sempurna. Orang itu bersifat sementara dan terbatas. Anda yang sebenarnya adalah permanen dan tidak terbatas. Orang itu lahir dan mati. Anda yang sebenarnya tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Orang itu pribadi dan tidak stabil. Anda yang sebenarnya adalah impersonal dan selalu stabil. Orang tersebut mengalami perubahan suasana hati. Anda yang sebenarnya adalah kebahagiaan dan kedamaian yang konstan. Orang itu penuh dengan penilaian dan pendapat. Anda yang sebenarnya adalah mengizinkan dan menerima segalanya. Orang tersebut menjadi sakit dan menjadi tua. Anda yang sebenarnya tidak tunduk pada penuaan, dan penyakit tidak akan pernah menyentuh Anda. Orang itu menderita. Anda yang sebenarnya bebas dari semua rasa sakit dan penderitaan. Orang itu mati. Anda yang sebenarnya ada untuk selama-lamanya. Berdagang ketidakbahagiaan untuk kebenaran.
Hanya ada satu cara untuk memiliki kehidupan yang bahagia dengan kebahagiaan abadi, dan itu adalah dengan mengetahui sifat sejati Anda. Hanya ada satu jalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan masalah, negativitas, dan perselisihan, dan itu adalah mengetahui kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya. Anda yang sebenarnya adalah agung dan mulia tanpa batas, utuh, sempurna, dan dalam kedamaian total, dan Anda membutakan diri Anda terhadap hal ini dengan menganggap bahwa Anda adalah ego yang terbatas. Jatuhkan penutup mata, ego, dan selamanya dalam kedamaian dan sukacita yang sempurna. Ketika Anda telah menemukan diri Anda sendiri, Anda akan memiliki segalanya. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Hidup bukan tentang menyelesaikan banyak masalah kecil karena mereka tidak akan pernah berakhir. Kehidupan mengarahkan kita pada satu hal penting yang telah diabaikan, diri kita yang sejati dan tidak berubah. Umat manusia secara keseluruhan sebagian besar hidup dalam gagasan yang salah bahwa kita pada dasarnya adalah orang dengan tubuh yang bertentangan dengan diri sejati kita. Moji, mungkin ada tragedi dalam kisah hidup kita, tetapi sebenarnya tidak ada tragedi yang menimpa kita. Pada akhirnya, ceritanya hanya ada untuk mengajari kita perbedaan ini. Saat kita mengambil pelajaran bahkan cerita berubah untuk mengungkapkan dirinya sebagai keindahan, cinta, dan kecerdasan. Jangan terikat pada konsep bahwa kesengsaraan tidak dapat dihindari. Selama kita terikat pada konsep ini, akan ada kesengsaraan. Francis Lucille, dalam perumpamaan Alkitabiah, orang yang diidentikan dengan tubuh pikiran adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Menyadari sifat sejati seseorang adalah membangun rumah di atas batu. David Bingham, tidak ada pencarian untuk menemukan kebenaran karena Anda sudah menjadi apa adanya. Bagaimana Anda bisa mencari sendiri? Hanya saja sebagian besar dari kita terus-menerus berpaling dari diri kita yang sebenarnya, daripada melihat siapa diri kita sebenarnya. Pernahkah Anda melihat salah satu gambar di mana ada dua gambar dalam satu gambar? Saat pertama kali melihat gambar, Anda dapat melihat satu gambar dengan jelas, tetapi pada awalnya Anda tidak dapat melihat gambar kedua. Anda mencoba, tetapi gambar kedua tampaknya menghindari Anda karena fokus Anda pada gambar pertama. Anda harus mengubah perspektif Anda dan melembutkan pandangan Anda sedikit untuk melihat gambar lain muncul. Dalam gambar terkenal Rubin, pada awalnya Anda melihat dua orang saling memandang, atau Anda melihat vas. Untuk melihat kedua gambar dengan jelas, Anda harus mengubah cara Anda melihat gambar. Untuk sebagian besar hidup kita telah melihat diri kita sendiri dari perspektif bahwa kita adalah tubuh dan pikiran, bahwa kita adalah pribadi. Tetapi untuk melihat dengan jelas siapa kita, seperti halnya lukisan Rubin, kita harus mengubah perspektif kita, sedikit saja. Yang terungkap, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah kamu sadar? Jawaban Anda harus, ya, jika tidak, Anda tidak akan mengetahui pertanyaan yang baru saja saya ajukan. Izinkan saya bertanya lagi, apakah kamu sadar? Ya, Anda sadar. Anda sadar sebagai bayi, melalui masa kanak-kanak Anda, masa remaja Anda, dan sepanjang masa dewasa. Anda telah menyadari seluruh hidup Anda. Kesadaran adalah dan telah menjadi satu-satunya konstan dalam hidup Anda. Tubuh Anda terus berubah, pikiran Anda terus berubah, pikiran, perasaan, dan sensasi semua terus berubah, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah kesadaran Anda akan itu semua. Dan kesadaran itu adalah siapa Anda sebenarnya. Anda adalah kesadaran. Kamu itu sangat dekat sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Anda melihat melalui matanya ke dunia di sekitar Anda. Petik 2. Ian Frazier, dari The Freedom of Being. Ketika kita mengatakan, aku, kita telah dikondisikan untuk percaya bahwa kita mengacu pada tubuh, padahal sebenarnya, aku, mengacu pada kesadaran. David Bingham, Anda bukanlah tubuh, pikiran, atau sekumpulan pikiran, perasaan, ingatan, atau sensasi. Anda adalah orang yang menyadari tubuh Anda, pikiran, perasaan, ingatan, dan sensasi Anda. Anda adalah kesadaran itu sendiri. Saat Anda bertemu kesadaran, sesuatu dalam diri Anda mengenalinya. Moji, Anda sadar membaca buku ini. Anda menyadari suara di sekitar Anda. Anda menyadari ruangan tempat Anda berada. Anda mengetahui nama Anda. Anda menyadari tubuh Anda dan pakaian di tubuh Anda, pernapasan Anda, dan sensasi tubuh Anda. Anda menyadari langit-langit mulut Anda, telapak kaki Anda, dan jari-jari Anda. Anda menyadari pikiran Anda, pikiran di kepala Anda, dan perasaan serta suasana hati Anda. Faktanya, Anda sama sekali tidak dapat mengetahui atau mengalami kehidupan apapun tanpa kesadaran. Anda adalah kesadaran yang menyadari segalanya. Kesadaran adalah apa yang disadari dari setiap pengalaman hidup yang Anda miliki.
Bukan pikiran atau tubuh yang menyadari hidup Anda. Anda, kesadaran bahwa Anda, menyadari pikiran, dan tubuh, dan apapun yang Anda sadari bukanlah diri Anda. Guru Sailor Bob Adamson menunjukkan bahwa kita tahu kita ada, itu tidak diragukan lagi. Nah, satu-satunya cara kita tahu bahwa kita ada adalah kesadaran kita bahwa kita ada. Kita membuat kesalahan dengan mempercayai kesadaran kita bahwa kita ada berasal dari pikiran atau tubuh, tetapi itu tidak benar. Kesadaran kita bahwa kita ada adalah diri kita yang sebenarnya, bukan pikiran atau tubuh. Untuk sesaat, bayangkan Anda tidak memiliki tubuh atau pikiran. Singkirkan tubuhmu, singkirkan pikiranmu, singkirkan namamu, singkirkan kisah hidup Anda, yang merupakan seluruh masa lalu Anda. Singkirkan semua ingatan, kepercayaan, dan semua pikiran. Dan perhatikan apa yang tersisa. Yang tersisa hanyalah kesadaran. Jika seseorang menarik perhatian kita ke kertas putih di mana kata-kata ini ditulis, kita akan tiba-tiba menyadarinya. Sebenarnya, kami selalu menyadari kertas tetapi kami tidak menyadarinya karena fokus eksklusif perhatian kami pada kata-kata. Kesadaran itu seperti kertas putih. Rupert Spira, dari sadar menjadi sadar. Sama seperti kertas putih, kesadaran selalu hadir di latar belakang kehidupan kita. Kami biasanya memberikan perhatian eksklusif kami pada pikiran kami dan tubuh dan sensasi kami, karena mereka sangat menarik perhatian. Tetapi kita tidak dapat mengalami pikiran dan pikirannya atau tubuh dan sensasinya tanpa kesadaran untuk menyadarinya, seperti halnya kita tidak dapat melihat kata apapun jika bukan karena latar belakang kertas tempat kata-kata itu dicetak. Berikan perhatian Anda pada latar belakang ini, bahkan sedikit, dan Anda akan menemukan dunia yang sama sekali baru. Hale Dwoskin. Kesadaran adalah elemen pengalaman yang paling jelas, namun paling diabaikan. Rupert Spira, dari sadar menjadi sadar. Hal halus yang diabaikan adalah bahwa segala sesuatu diketahui secara langsung oleh kesadaran, tetapi diasumsikan bahwa segala sesuatu masuk melalui pikiran. Misalnya, hal yang umum adalah mengatakan, saya pikir, tetapi sebenarnya, jika diperhatikan dengan cermat, terlihat bahwa ada kesadaran untuk berpikir, jadi pemikirannya bukanlah siapa Anda, ada sesuatu yang sadar dalam berpikir. David Bingham, dari TV Sadar. Salah satu yang melihat keluar melalui mata Anda adalah kesadaran. Yang mendengar melalui telinga Anda adalah kesadaran. Tanpa kesadaran, Anda tidak akan menyadari apapun yang Anda lihat, dengar, cicipi, cium, atau sentuh, dan Anda tidak akan mengalami informasi yang masuk melalui indera Anda. Indera Anda tidak sadar, itu adalah kesadaran yang menyadari semua indera Anda. Alat yang kita gunakan untuk melihat itu sendiri lembam, tidak dapat melihat. Sebuah teleskop tidak berguna tanpa seorang astronom di belakangnya. Itu tidak melihat apapun dengan sendirinya. Demikian pula, aparatus pikiran tidak melihat apapun dengan sendirinya. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Kamu adalah kesadaran yang menyadari segalanya. David Bingham. Kesadaran individu ini, perasaan kita, saya adalah seseorang, individu yang terpisah, pikiran atau jiwa yang terkurung dalam batas-batas tubuh, hanyalah sebuah imajinasi, bentuk yang salah dan terdistorsi dari kesadaran murni kita, aku, tetapi bagaimanapun juga itu adalah akar penyebab dari semua keinginan dan semua kesengsaraan. Michael James, dari Happiness and the Art of Being. Aku, yang kita bayangkan hanyalah pikiran lain. Pengacara Kalyani. Sifat sejati kita, diri sejati kita yang tak terbatas, hanyalah kita tanpa pikiran. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Pikiran kita mendistorsi dunia yang kita lihat dengan melapisi selubung pemikiran dan keyakinan, satu di atas satu sama lain. Setiap tabir mental mendistorsi dunia lebih jauh dan mencegah kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pikiran tidak akan pernah menemukan siapa Anda karena pikiran menutupi siapa diri Anda. Hanya dengan melepaskan pikiran Anda akan menemukan siapa Anda sebenarnya. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Mencoba melihat kebenaran dengan pikiran Anda seperti mencoba melihat sesuatu dengan penutup mata. Anda perlu membuka penutup mata untuk melihat, sama seperti Anda perlu melepaskan pikiran untuk melihat siapa diri Anda sebenarnya. Mencoba memahami kesadaran dengan pikiran Anda seperti mencoba menerangi matahari dengan lilin. Moji, dari Whitefire, edisi kedua. Tanpa disadari, kebanyakan dari kita terus-menerus fokus pada kebisingan pikiran yang datang dari pikiran kita. Kesadaran selalu ada, tetapi ketika ada jeda dari kebisingan pikiran, jauh lebih mudah untuk menyadarinya. Ketika pikiran berhenti, kita menjadi sadar akan kesadaran, yang selama ini ada secara diam-diam di latar belakang. Penutup pikiran, kita begitu terbiasa mengetahui diri kita sendiri melalui masalah kita, drama kita,
dan obsesi kita sehingga kesadaran yang terbangun, yang merupakan sifat sejati kita dan kebaikan dasar kita, sulit diterima sebagai identitas kita yang sebenarnya. Loh Kelly, dari Shift to Freedom. Kesadaran terjaga adalah nama yang digunakan Loh Kelly untuk kesadaran, dan itu hanyalah salah satu dari banyak nama berbeda yang digunakan oleh para guru dulu dan sekarang untuk menggambarkan siapa Anda. Kesadaran, kesadaran terjaga, consciousness, cosmic consciousness, being, Buddha natur, kesadaran Kristus, kesadaran Tuhan, roh, diri, keberadaan tanpa batas, kecerdasan tanpa batas, keberadaan tanpa batas, sifat sejati, diri sejati, kehadiran Tuhan, kehadiran, kesadaran murni, dan banyak lainnya. Semua kata ini menggambarkan hal yang persis sama, kesadaran bahwa Anda sebenarnya. Kami sangat pintar dan hidup kami begitu kompleks sehingga sulit untuk percaya bahwa hanya dengan menemukan kesadaran yang terjaga bisa menjadi solusi untuk penderitaan kami. Sulit juga untuk percaya bahwa penemuan terpenting sudah ada di dalam diri kita tidak perlu melakukan pengembaraan untuk menemukannya, memperolehnya, atau mengembangkannya. Loh Kelly, dari Shift to Freedom. Lelucon yang hebat adalah kesederhanaan dari semuanya. Peter Lowry, ini adalah lelucon yang bagus karena siapa kita sebenarnya, apa yang lebih dekat dengan kita daripada napas kita, telah menghindari sebagian besar manusia selama ribuan tahun. Kami telah melewatkan penemuan paling sederhana dan paling menakjubkan karena pikiran kami memiliki efek hipnosis pada kami yang membuat kami tetap di kepala kami, tidak menyadari kesadaran. Kita biasanya memberikan perhatian kita secara eksklusif pada pikiran dalam pikiran kita dan pada segala sesuatu yang kita rasakan melalui indera kita, dan dengan perhatian yang teralihkan, kita kehilangan apa yang selalu ada, kesadaran. Tidak ada yang salah dengan tubuh atau pikiran. Satu-satunya masalah adalah bahwa kita mengidentifikasi kehadiran kita yang menyaksikan, kesadaran, dengan mereka. Selama kita mengidentifikasi kehadiran yang menyaksikan ini dengan tubuh dan pikiran, tidak ada ruang bagi kehadiran ini untuk mengungkapkan dirinya dalam segala kemuliaannya. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Untuk sesaat, lepaskan personanya. Itu hanya item pakaian, tipis, ternoda oleh bertahun-tahun dan keausan. Pamela Wilson, mempercayai diri kita, kesadaran yang bercahaya, terbuka, kosong, berbagi batas dan takdir pikiran dan tubuh adalah seperti percaya bahwa layar berbagi batasan dan takdir karakter dalam film. Rupert Spira, dari The Ashes of Love. Orang-orang mengira mereka adalah manusia, tetapi mereka adalah makhluk tanpa batas. Mereka salah mengira identitas mereka, tetapi siapa mereka sebenarnya tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu hadir. David Bingham, pikiran Anda hanya muncul ketika Anda memiliki pikiran, dan menghilang setelah pikiran itu berakhir. Tetapi kesadaran tidak pernah muncul dan menghilang. Kesadaran selalu hadir, bahkan ketika Anda sedang tidur. Rasanya seperti kesadaran menghilang ketika Anda pergi tidur dan muncul lagi ketika Anda bangun, namun Anda tahu kapan Anda tidur nyenyak karena Anda mengatakan sesuatu seperti, "Saya tidur sangat nyenyak. Aku tidur seperti bayi." Bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidur seperti bayi? Anda mengetahuinya karena kesadaran itu sadar dan hadir sepanjang waktu Anda tidur. Ketika Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan, apakah saya sadar? Segera kesadaran diperhatikan. Itu tidak muncul, itu selalu hadir. Anda hanya mengambil perhatian Anda dari berpikir dan meletakkannya di kesadaran, dan dengan demikian Anda menjadi sadar secara sadar. Segala sesuatu selain kesadaran akhirnya berakhir atau mati. Tanpa kecuali, semua materi duniawi datang dan pergi, muncul dan menghilang. Setiap hal di bumi, tubuh, kota, negara, lautan, muncul dan akhirnya menghilang. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkannya, dan Anda akan melihat bahwa tidak ada yang tersisa. Semuanya bersifat sementara, bahkan planet bumi itu sendiri, matahari, tata surya, bahkan alam semesta. Tidak ada yang ada di sini selamanya, kecuali satu hal, kesadaran. Anda, kesadaran, ada di sini selamanya. Tubuh kita menua, namun ketika orang bertambah tua, mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak merasa telah menua, dan bahwa mereka merasakan hal yang sama seperti biasanya. Mereka akan mengakui bahwa tubuh mereka terasa lebih tua, tetapi yang mereka rasakan jauh di lubuk hati mereka tidak terasa seperti telah menua sama sekali. Tanpa menyadarinya, mereka merasakan kesadaran abadi bahwa mereka sebenarnya. Ketika Anda mengingat masa lalu Anda, masa kecil Anda, siapa yang mengingatnya? Aku ingat, aku adalah yang mengetahui pengalaman, mengingat pengalaman itu. Deepak Chopra MD. Aku, yang kita sebut diri kita pada usia 5 tahun, 15 tahun, 30 tahun, dan 60 tahun adalah kesadaran abadi yang telah menyaksikan seluruh hidup kita. 5 tahun, aku akan segera pergi ke sekolah.
15 tahun, saya tidak sabar untuk lulus. 30 tahun, saya baru saja bertunangan. 60 tahun, saya belum siap untuk pensiun. Realisasi diri adalah melihat bahwa perubahan penampilan di permukaan kehidupan muncul di dalam kesadaran yang permanen dan selalu stabil bahwa seseorang benar-benar ada dan hanya pernah ada. David Bingham, dari TV Sadar. Ini bukan dongeng. Hal yang mungkin ini senyata pohon, senyata politik, seperti akar yang menahan pohon ke tanah, senyata koran dan cerita-ceritanya. Ini senyata Red Sox, seperti harga bensin, seperti pertengkaran dengan mertua Anda, senyata tagihan sekolah. Sebenarnya, itu lebih nyata daripada hal-hal ini, namun itu hampir tidak terlihat, hampir tidak terasa, apalagi diketahui secara langsung. Ian Frazier, dari Opening the Door. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berhubungan langsung dengan, yang memiliki, wujud tanpa batas yang semuanya sempurna, semua hadir, semua menggembirakan dan abadi. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berhubungan langsung dengan itu sekarang. Tetapi karena pembelajaran yang salah, dengan mengasumsikan, selama berabad-abad, konsep keterbatasan dan dengan melihat keluar, kita telah mengaburkan pandangan. Kita telah membahas wujud tanpa batas ini dengan konsep, saya adalah tubuh fisik ini, atau, saya adalah pikiran ini, atau, dengan tubuh dan pikiran fisik ini, saya memiliki banyak masalah dan masalah. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Ini adalah keadaan yang sama yang oleh kebanyakan agama disebut sebagai pembebasan atau keselamatan, karena hanya dalam keadaan pengetahuan diri yang sejati ini kita bebas atau diselamatkan dari belenggu salah mengira diri kita sebagai individu yang terpisah, kesadaran bahwa terkurung dalam batas-batas tubuh fisik. Michael James, dari Happiness and the Art of Being. Kesadaran atau awareness juga dikenal oleh beberapa agama sebagai kehadiran Tuhan. Ketika seseorang memiliki pengalaman ilahi, pengalaman di mana mereka merasa disentuh oleh Tuhan, pikiran dan ego individu turun, yang kemudian mengungkapkan kesadaran atau kehadiran Tuhan. Ada perasaan cinta murni, kedamaian tak terbatas, keindahan, kebahagiaan, dan kebahagiaan yang tidak dapat disalahartikan sebagai apapun kecuali keilahian. Pada kenyataannya, kita adalah makhluk tanpa batas daripada manusia. Kami adalah makhluk tanpa batas yang memiliki pengalaman manusia. David Bingham, dalam banyak hal, kebenaran hidup dan diri kita sendiri sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang telah diajarkan kepada kita. Alih-alih melihat keluar ke dunia untuk kebahagiaan, untuk pemenuhan, untuk jawaban dan kebenaran, kita perlu berbalik dan melihat ke dalam, karena hanya ke arah itu kita akan menemukan semua yang kita cari. Dunia kita yang menakjubkan, dan segala sesuatu di dalamnya, dimaksudkan untuk dinikmati sepenuhnya. Tetapi kebahagiaan, kegembiraan, cinta, kedamaian, kecerdasan, dan kebebasan yang merupakan kesadaran, sifat dasar Anda, hanya dapat ditemukan di dalam diri Anda. Ringkasan bab 2. 1. Keyakinan telah mencegah kita membuat penemuan terbesar, keyakinan bahwa kita adalah tubuh dan pikiran kita. 2. Anda bukan tubuh Anda adalah kendaraan yang Anda gunakan untuk mengalami dunia. Tubuh Anda tidak sadar. 3. Percaya bahwa Anda adalah tubuh Anda menciptakan ketakutan terbesar umat manusia, ketakutan akan kematian. 4. Apa yang sebenarnya Anda tidak pernah mati. 5. Anda bukan pikiran Anda, pikiran hanyalah pikiran. Jika tidak ada pikiran, maka tidak ada pikiran. 6. Anda bukan pikiran, sensasi, atau perasaan, karena jika Anda, ketika mereka berakhir, Anda juga akan berakhir. 7. Tubuh dan pikiran Anda bersama-sama membentuk apa yang kita sebut seseorang, diri yang dibayangkan. 8. Seseorang adalah apa yang Anda alami, bukan apa yang Anda alami. 9. Kita tidak akan pernah bisa memiliki kebahagiaan abadi yang sejati sementara kita berpegang pada keyakinan bahwa kita adalah manusia. 10. Anda mengalami tubuh, mengalami pikiran, dan memiliki pengalaman menjadi seseorang, tetapi mereka bukan Anda. 11. Kami berpura-pura menjadi orang kecil yang terbatas melalui pemikiran keterbatasan yang terus-menerus. 12. Siapa Anda sebenarnya tidak terbatas, yang berarti sama sekali tidak ada yang berkuasa atas Anda. 13. Anda telah menyadari seluruh hidup Anda, kesadaran adalah dan telah menjadi satu-satunya konstan dalam hidup Anda. 14. Kesadaran itu adalah siapa Anda sebenarnya. Anda adalah kesadaran. 15. Anda tidak dapat mengetahui atau mengalami kehidupan apapun tanpa kesadaran. 16. Bukan pikiran atau tubuh yang menyadari hidup Anda. Kesadaran adalah apa yang disadari dari setiap pengalaman hidup yang Anda miliki. 17. Bayangkan Anda tidak memiliki tubuh atau pikiran,
nama, kisah hidup, masa lalu, ingatan, kepercayaan, atau pikiran. Yang tersisa adalah kesadaran. 18. Kita biasanya memberikan perhatian kita secara eksklusif pada pikiran dan segala sesuatu yang kita rasakan, sehingga kita kehilangan apa yang selalu hadir, kesadaran. 19. Kesadaran hadir bahkan ketika Anda sedang tidur. 20. Ketika Anda bertanya pada diri sendiri pertanyaan, apakah saya sadar? Segera kesadaran diperhatikan. Itu tidak muncul, itu selalu hadir. 21. Segala sesuatu selain kesadaran akhirnya berakhir atau mati. 22. Aku, yang kita sebut diri kita di setiap zaman adalah, aku, kesadaran yang abadi, yang telah menyaksikan seluruh hidup kita. 23. Alih-alih melihat keluar ke dunia untuk kebahagiaan, kita perlu berbalik dan melihat ke dalam, hanya ke arah itu kita akan menemukan semua yang kita cari.